Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati billah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang di kesempatan hari ini selalu memberikan anugerahnya kepada kita, terutama nikmatnya yang sempurna kepada kita semua, yaitu nikmat Al-Quran. Nikmat diturunkannya Al-Quran dan juga nikmat kepada kita semua mengimani Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dari kita mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya dan menyampaikannya. Itu sungguh nikmat Allah yang kita semua diperintahkan oleh Allah bergembira. Bergembira dengan nikmat Al-Quran, mengilmui dan mengamalkannya. Sebagaimana itu firman-Nya Allah Ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Oleh karenanya kita harus bersyukur kepada Allah atas anugerahnya kepada kita semua berupa nikmat Al-Quran dan dimudahkan untuk mempelajarinya hingga mengimaninya dan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Mempelajari materi kita di kesempatan yang baik hari ini, yaitu tentang keagungan Al-Quran, tentang barokahnya Al-Quran, bahwa Al-Quranul Karim adalah mempunyai taksir, mempunyai pengaruh dan akan mempengaruhi siapapun yang membacanya, siapapun yang mendengarnya. Itu Al-Quranul Karim mampu mempengaruhi mereka, mengubah mereka dari betapapun jahatnya menjadi hamba Allah yang baik, jadi hamba Allah yang mulia. Dan juga kita mempelajari bahwa Al-Quranul Karim itu adalah
Kita lanjutkan ya Pak. Bahasanya Al-Quranul Karim pengaruhnya adalah menyeluruh. Nah, ini materi kita sebagaimana apa yang disampaikan oleh penulis di dalam matan Syekh Muhammad rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidil muslimin mengatakan wa qad wasafahullahu ta'ala bi awsafin katsiratin tadullu ala azamatihi wa barakatihi wa ta'sirihi wa syumulihi wa annahu hakimun ala ma qablahu minal kutubi. Ya, ini judul pembahasan yang kita sekarang berada di dalamnya. Lalu beliau memulai dalam hal menyebutkan sifat-sifat Al-Quran yang banyak itu. Yang pertama, beliau menukilkan kepada kita berdasarkan surat Al-Hijr 87 bahwasanya Al-Quran itu adalah sifatnya Al-Azim. Sifatnya apa? Al-Azim, yaitu firman-Nya Allah yang berbunyi wa laqad atainaka sab'am minal masani wal qur'anal azim. Masa ini ikhwah? Sahihnya adalah al-azim mansubun sebagai naat menaati Al-Quran, maka menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Quranul Karim bersifat Al-Azim, bersifat agung. Nah, ini ikhwah, ini adalah sifat yang sangat agung, sifat yang sangat istimewa. Oleh karenanya beliau sebutkan pertama kali bahwasanya Al-Quran itu adalah sifatnya agung. Sifatnya adalah agung. Agungnya Al-Quran yang fatifillah rahimani wa rahimakumullah itu bersama dengan sab'an minal masani. Bersama sab'an minal masani, ini juga keagungan di atas keagungan. Wawu pada wal Qur'anal azim itu wawu apa ikhwah? Walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim. Itu wawu apa? Wal Qur'an. Wal Qur'an itu wawu apa? Yang jawab ini pojok. Mana yang pojok? Pojok barat ya, pojok barat. Ganti tengah belakang. Ya antum lagi, ya. Iya. Itu wawu apa? Wawu atof. Ya. Ini wawu atof namanya kan? Itu wawu atof, mengatofkan Al-Quran kepada sab'an, mengatofkan Al-Quran kepada sab'an. Ya, namanya atof apa itu? Itu namanya atof apa? Terus sebelah timurnya lagi
Paling timur paling depan ya, berarti memang kita harus belajar ya. Betul. Makanya kita belajar, jadi kita nggak salah kalau belajar ya. Itu namanya apa? Atful am alal khos. Ya. Namanya apa? Atful am alal khos. Itu namanya atful am alal khos. Iya dong? Antum enggak baca atau keterangannya di tafsir gitu? Belum. Atau enggak terdetik untuk ada muskilah itu ini atau apa gitu. Berarti belum peka berarti ya. Oh, belum peka berarti ya. Kan ditekan kepekaannya. Ini atau Pak? Ini tahu apa ya kan gitu. Ini kan peka gitu loh. Ini tahu atau hanya atau apa ini ya. Itu kan kita mencoba untuk apa namanya? Yang hangat gitu loh kan. Yang hangat gitu, yang peka gitu. Kita kan lapar. Lapar itu kalau nggak peka kan lama-lama apa? Masuk angin. Karena lapar tapi tidak peka sehingga tidak makan. Bahaya nggak? Kan juga bahaya gitu. Kita namanya kurang peka, kurang hangat lah gitu. Sebetulnya perlu menyingsingkan lengan tapi karena dingin ya diem aja kan gitu. Nah ini jadi perlu peka, ini apa itu kita harus peka. Ini hanya wawu atau namanya atful am alal khos. Al-Qur'annya lebih umum, sabaan dalam masaninya dia lebih khusus, maka namanya atful am alal khos ya. Ikhwati fillah bahagia rahimani wa rahimakumullah. Apa bukti nyata? Apa bukti nyata bahwa kita itu telah memahami bahwasanya Al-Qur'an itu sifatnya agung, sifatnya al-azim. Kira-kira apa buktinya? Apa kriteria yang mesti kita miliki sebagai pertanda bahwasanya kita itu memahami Al-Qur'an itu agung. Keagungan Al-Qur'an, Al-Qur'anal azim. Ya. Antum lagi coba jawab. Antum ya, kira apa kriterianya kira-kira? Buktinya kita ini mengerti dan mengagungkan Al-Qur'anul Karim. Dengan mengerti keagungan Al-Qur'an berarti kita termasuk orang-orang yang yatanafasuna fil Qur'an. Orang yang yatanafasuna fil Qur'an. Dan termasuk orang yang yafrahuna bihi. Kita orang yang berlomba-lomba, bergegas dalam mengerti Al-Qur'an, dan kita orang yang bergembira dengan Al-Qur'an sebagaimana firman Allah tadi, qul fi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Oleh karenanya lanjutnya ayat Al-Hijr 88 yang setelah kita mengerti dan gembira dengan Al-Qur'an, berarti apa? Berarti kita jangan berpindah dari Al-Qur'an. Wong kita ini di Al-Qur'an sudah gembira. Dalam Al-Qur'an kita ini sudah senang.
Kalau kita masih bosen, masih mencari ilmu yang katanya ilmu yang lain, Al-Quran belum cukup, berarti kita belum gembira dengan Al-Quran. Ya. Oleh karenanya Allah ingatkan kepada kita sebagai konsekuensi bahwa Al-Quran itu agung dan kita gembira dengan nikmat Al-Quran. Allah firmankan di lanjutnya ayat jamaah di situ Al-Hijr 88, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi aswajam minhum wala tahzan alaihim wahfid janahaka lil mu'minin. Itu sikap yang semestinya kita miliki karena kita pada posisi gembira dengan Al-Quran. Kayak itu di sini udah ngaji. Di sini ngajinya antum sudah gembira, sudah merasa senang, sudah merasa puas. Tentunya ya antum tidak mencoba-coba mencari pengajian lain yang barangkali bertentangan dengan sini, kan gitu. Ya kan? Kalau antum masih mencoba mencari yang bertentangan dengan ini, berarti di sini belum gembira, masih ragu, ya dong, masih bimbang, kan gitu kan gitu kan itu, masih coba kan gitu. Makanya mencari bagian lain yang bertentangan dengan sini, diharapkan nanti kita lebih mana yang menggembirakan, kan gitu. Waalaikumsalam. Ya, ini yang contoh suatu contoh. Jadi ini hanya untuk mengkiaskan kita itu dengan Al-Quran gembira belum, gitu kan itu. Kita sudah menunaikan perintah Allah belum, diperintah oleh Allah apa? Bergembira dengan apa? Al-Quran. Kita bergembira dengan Al-Quran itu perintah Allah Ta'ala. Jadi gembira itu wajib gembira dengan Al-Quran, kan gitu. Karena Al-Quranlah yang dinamakan apa? Fadlullah. Mengilmui Al-Quran, mengimaninya dan mengamalkannya yang dinamakan apa? Yang dinamakan dengan rahmat Allah. Ya kan? Yang dinamakan anugerah Allah apa? Yang dinamakan anugerah Allah itu adalah Al-Quran. Dan yang dinamakan rahmat Allah itu apa? Mengimani Al-Quran, mengilmui dan mengamalkannya. Jadi memang semuanya rahmat. Kita sehat ya rahmat Allah, kita aman ya rahmat Allah, ada matahari tiap pagi minat dunia ya rahmat Allah. Itu enggak salah, tetapi rahmat Allah yang mutlaqan, rahmat Allah yang sempurna adalah mengimani Al-Quran, mengilmui Al-Quran dan mengamalkannya. Kita tidak modal apa-apa diberi dua tangan. Kita nggak modal apa-apa diberi panca indera. Kita nggak modal apa-apa diberi bumi tempat tinggal. Itu namanya apa? Anugerah Allah. Ya kan? Itu anugerah Allah. Dan itu anugerah yang besar. Tetapi itu belum seberapa. Karena belum sempurna, belum mutlak. Anugerah yang mutlak adalah diturunkannya Al-Quran. Anugerah Allah yang mutlak adalah diturunkannya Al-Quran.
biar paham berarti bukalah ayatnya lah, biar mantep itu. Buka ayatnya aja. Buka ayatnya. Surat Yunus ya. Surat Yunus 57-58 ya kan? Surat Yunus 57-58. Coba buka itu, sebetulnya udah dibahas panjang dan lebar itu beberapa waktu yang lalu itu. Ini kadang-kadang perlu diingatkan lagi. Surat Yunus ayat 57-58. Di 57 Allah katakan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatu mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Itu semua adalah kata lain untuk Al-Qur'an. Itu Allah mendatangkan kata lain untuk Al-Qur'an dengan berapa kalimat? 4. Ya kan? 4 kalimat. Yang pertama apa itu Al-Quran kata Allah? Mau'idah. Apa mau'idah? Apa nasihat? Apa nasihat? Masa belum diterangkan sih, kayak belum diterangkan, belum tahu. Hah? Biar selamat. Apa, Setio? Mau'idah di situ sekarang gini. Antum itu tiap hari merasa enggak dinasihati oleh matahari? Nah, itu masalahnya kalau enggak merasa. Itu masalahnya. Antum harus merasa setiap hari itu kita semua itu dinasihati oleh matahari. Kita tanpa nasihat dari matahari bisa terjerumus di dalam lubang, terjerumus ke dalam selokan. Jadi jangan kau anggap sia-sia ketika matahari itu menerangi selokan. Itu nasihat. Kalau selokan jam matahari sinari, nanti kamu bisa terjerembab ke dalam selokan. Tapi karena matahari pun dengan senangnya menyinari selokan juga, kita ngerti itu selokan. Atau terlebih di tengah jalan yang mulus, di tengah jalan yang lebar ada jalan yang lubang. Itu seandainya nggak kelihatan, tidak matahari sinari, itu menghancurkan. Itu menghancurkan. Makanya matahari itu ketika menyinari lubang bermakna apa? Kamu jangan nerjang lubang. Itu loh. Ini nasihat itu namanya. Betul enggak? Nah, demikian juga Al-Quran itulah nasihat. Ketika Al-Quran itu ayat-ayatnya berisikan larangan mensekutukan Allah, larangan mengkufuri nikmat-nikmat Allah, larangan ini larangan itu jangan dikatakan dikit-dikit dilarang, bukan. Itu nasihat. Itu nasihat dari Al-Quran. Dia mau'idah min rabbikum, agar manusia tidak terjerumus ke dalam perkara yang menyebabkan binasa. Itu hanya sedikit yang dilarang, itu nasihat. Jadi dari ibarat itu jalan yang lurus ada lobangan. Itu aja itu kan ya itu yang dilarang itu. Jangan nerjang
lubang-lubang. Bagi lubang yang dalam. Itu nasihat. Jadi Al-Quran yang sana berupa larangan-larangan itu dia adalah nasihat. Ya katanya nasihat itu. Hadirin bahagia, rahimani wa rahimakumullah. Juga Al-Quran selain nasihat menerangkan larangan-larangan, Al-Quran juga jemaah sifaun lima fisudur, ya kan? Dia adalah sifaun lima fisudur, mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Di dadanya ada penyakit, itu perlu obat, dan yang mengobati adalah Al-Quran. Yang mengobati adalah Al-Quran. Apa penyakitnya? Penyakit syak. Apa penyakitnya? Penyakit syubhat. Apa penyakitnya? Penyakit syahwat. Itu penyakit. Dan orang kalau sakit syak, sakit bimbang dan ragu, nah gitu. Jadi dia jadi orang yang pelin-pelan. Tidak punya pendirian. Iya, tidak punya pendirian. Jadi orang yang bingung. Kalau dia kena syahwat, jadi orang yang cari enaknya, tidak mencari apa yang maslahat. Akalnya jadi kurang berfungsi. Tidak memikirkan apa yang akibatnya baik, hanya mencari dan mengedepankan apa yang enak sesaat, enak di dunia ini, itu enak di sekarang ini. Itu namanya dia kena penyakit syahwat, itu. Kena penyakit syahwat. Dan nanti yang ngobati Al-Quran. Ketika Al-Quran dalam juz-juznya, surat-suratnya, ayat-ayatnya, Al-Quran di sana menjelaskan perkara-perkara yang mulia. Menjelaskan perkara-perkara yang mulia. Dan Al-Quran mendorong, memberikan dorongan dan anjuran kepada kemuliaan-kemuliaan tersebut. Sehingga ketika dada ini, hati yang di dada ini mencintai hal itu, itu cintanya kepada perkara-perkara yang didorong oleh Al-Quran itu muncul, ya kan itu muncul, otomatis nanti penyakit-penyakitnya sembuhlah syahwatnya. Dia menaklukkan syahwat juga dengan dia mengilmui Al-Quran, kemuliaan-kemuliaan yang akan terangkan, dia bisa mengilmuinya, maka salah fahamnya, subuhatnya pun juga akan lenyap. Al-Quran adalah syifaun lima bisyudur, sehingga dia berdiri di dalam yakin dan mantap. Yang ketiga apa jemaah? Al-Quran memberikan petunjuk, gitu kan? Petunjuk jalan yang lurus, petunjuk jalan yang membahagiakan manusia. Kemudian manusia dengan taufik Allah mengikuti petunjuk itu, maka akhirnya sampailah pada berhasil menggapai rahmat Allah lil mu'minin.
Bu antum pun kesini ini kan perlu 4 tahapan itu. Ya kan? Perlu 4 tahapan itu. Yang pertama dari rumah mendapatkan nasihat, ya dong. Apa nasihatnya? Melakukan ra kesandung, ya dong. Nyawang dalan, ya dong. Nyawang lemari, nyawang pintu, ya kan, aja mbok tabrak, ya kan dinasihati toh. Dinasihati gitu. Terus mendapatkan kesembuhan, ya kan? Kesembuhan dari penyakit-penyakit sehingga badannya kuat, gitu kan? Dapat melangkah, ya kan gitu. Lalu mendapatkan petunjuk jalan dan kau ikuti jalan itu terus sampai sini mendapatkan rahmah. Jika demikian, perlu tahapan-tahapan tersebut, ya kan gitu. Tahapan itu. Ini apalagi perjalanan dari dunia pada kehidupan setelah kematian. Nah itu lebih menunjukkan apa? Membutuhkan mauidhah. Maksudnya Al-Quran tadi yang melarang kita dari syirik, dari kufur, termasuk yang melarang kita yang kadang orang meremehkan itu adalah syirik, mengatakan terserah Allah dan terserah kamu, ya kan? Masya Allah wa syi'ta, Masya Allah syi'ta, ya kan gitu. Kamu sudah sembuh, alhamdulillah dengan kehendak Allah dan berkat obat, ya gitu kan. Dan berkat obat, orang nggak paham salahnya apa, itu salah, ya kan. Semestinya apa? Kemudian nggak boleh dan baru kemudian, kan begitu. Kalau dan nanti akan menyepadankan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kesyirikan. Ya kan, itu kesyirikan. Itu kan nanti yang memberikan nasihat Al-Qur'an dan hadis. Ya kan itu. Menasihati kita jangan mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Katakanlah Masya Allahu summa syi'ta. Itu kan, itu dengan kehendak Allah kemudian. Nah itu kemudian nggak boleh dan ya penaib dan cepet kemudian kedawan, tapi kan sing bener sing kemudian itu kudu disabari, sabar sing bener arep rada dawa lah, kemudian ketangkatan dannya cepet, tapi kan sing bener kan kemudian, nggak boleh dan lalu. Ya boleh lalu, boleh lah, nggak apa-apa lalu. Agak pintas. Ya. Ya teh wah. Itu contohnya itu. Itu dia apa namanya nasihat kita kan gitu, membimbing kita. Ya. Kemudian kembali ke syahid yang kita bahas, yang kita diperintahkan gembira apa jamaah? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah bi fadlillah wa bi rahmatillah, dan dengan itu hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Fadlullah, apa fadlullah itu? Pemberian Allah. Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya, pemberian yang hamba itu tanpa sebab atau hanya sedikit sebab, tetapi diberikan banyak pemberian. Itu namanya apa? Fadl. Sehingga sebetulnya kita punya apapun itu fadlullah. Ya kan? Kita punya apapun fadlullah. Kita punya uang 1 miliar fadlullah. Ya. Kita punya MT
miliar triliun fadlullah. Kowe mikir punya uang miliar triliun. Ron mikir rom ya. Ente miliar triliun. Senenge TM. Nek TM seneng telepon TM-an. Nanti tulis MT mana TM. Ya. Tapi itu belum fadlullah yang sesungguhnya. Belum fadlullah yang sesungguhnya. Apa yang sesungguhnya? Diturunkannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran. Bi fadlillah ay bi inzalil Quran. Bi inzalil Quran. Itu bi fadlillah. Terus wa bi rahmatihi. Apa rahmatihi? Rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Dan semua nikmat-nikmat ini pun tidak lain adalah pengaruh dari rahmat-rahmat Allah. Tidak ada yang tidak. Namun itu semua belum sempurna. Kita hendaknya menggapai rahmatnya yang sempurna. Apa itu? Apa jemaah? Mengimani Al-Quran. Mengimani Al-Quran, mengilmui Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Itu dalilnya apa? Dalilnya karena kata Allah, huwa khairun mimma yajma'un. Kan gitu. Berarti apa? Mimma yajma'un, apapun yang mereka kumpulkan sesungguhnya juga fadlullah. Sesungguhnya juga rahmatullah, ya kan begitu. Tetapi itu laisal murad. Ya kan? Itu laisal murad. Karena apa? Disebut oleh Allah langsung. Huwa khairun mimma yajma'un. Maka apa huwa itu? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Maka kita diperintahkan bergembira dengan Al-Qur'an. Dengan mengilmui Al-Quran kita diperintahkan gembira. Nek wis gembira, golek apa ora, Pak? Ora, aku seneng neng kene. Gitu ya. Aku seneng neng kene kan begitu. Nah, oleh karenanya di lanjutnya ayat tadi apa? Surat tadi kembali ke surat Al-Hijr, ya kan? Al-Hijr. Allah kita gembira dengan Al-Quran. Mengerti hukum Al-Quran, makanya lata mudanna ainaika ila ma mata'na bihi aswaja minhum. Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara orang-orang kafir. Rasa apa? Delak apa senenge? Kayak apa lho? Kayak angsah ya. Nah, ya. Nah, kan gitu, Mas, jangan menunjukkan pandangan ke sana gitu. Melongok ke sana kan? Melongok kepada apa itu? Kepada kenikmatan hidup yang telah kata Allah kami berikan. Emang Allah memberikan, kami berikan kenikmatan, kami berikan kepada golongan orang-orang kafir itu. Mau ra oleh kepengin, ra oleh ndelok. Bahkan apa? Wala tahzan alaihim. Wala tahzan alaihim. Dan kamu janganlah bersedih hati terhadap mereka. Oh. Kita enggak perlu menyesal. Kita enggak perlu menyesali kalau kita tidak mendapatkan nikmat seperti nikmat yang mereka punya. Wah, nyesel ini berarti. Enggak boleh nyesel.
Lah mosok ana wong kafir ngono nikmate kita jangan melong. Ya kan? Malah jangan sedih kalau gitu. Juga batasan alaihim kan itu. Terus lah wong mukmin yang kaya dhewe ngene-ngene iki, malah apa kata Allah? Wahfid janahaka lil mu'minin, dan berendah dirilah kamu terhadap sesama orang-orang yang beriman. Kita supaya menyampaikan peringatan, kul inni anan nadhirul mubin. Ini konsekuensi wujud tindakan nyata bila kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'an itu sifatnya agung. Jadi jangan sampai hanya agung di lisan, tapi kita paham maksud bila Al-Qur'an itu adalah agung, itu wujud nyatanya begitu. Ya, itu wujud nyata tindakan kita di dalam kita mengilmui, mengetahui bahwa Al-Qur'an adalah sifatnya agung. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Jadi kita mantap gitu. Mantap, ini mulianya Al-Qur'an, makanya ini mulianya ilmu Al-Qur'an, ini mulianya ilmu tafsir Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an yang kita suruh mengkajinya, kita suruh bergembira, memang itu kemampuannya, dia agung, ya kan? Dia agung dan itu keagungannya. Itu keagungannya Al-Qur'an. Itu ya, Pak. Yang pertama. Yang kedua, beliau sebutkan keagungannya Al-Qur'an apa ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Al-Qur'an sifatnya apa? Al-Majid. Ya. Al-Qur'an sifatnya apa? Al-Majid. Di Al-Qur'an sifatnya adalah Al-Majid. Qaf wal Qur'anil Majid. Masahidnya Al-Majid majrurun li'annahu na'tun yasiful Qur'an. Al-Majidi majrurun na'tun mensifati Al-Qur'an, Al-Qur'anil Majid. Di sini berarti yang pertama keagungan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah bersumpah dengannya. Wal Qur'ani. Ya kan? Jadi menunjukkan keagungan Al-Qur'an karena dia adalah bersumpah dengan Al-Qur'an. Yang kedua, Al-Qur'an adalah sifatnya Al-Majid, Al-Qur'anil Majid. Nah gitu. Al-Qur'an yang Al-Majid. Al-Qur'an yang mulia. Apa ikhwah bukti nyata sikap yang kita miliki dengan mengerti Al-Qur'an sifatnya Al-Majid? Ya. Sebetulnya juga bisa nampak dan terlihat di lanjutnya ayat. Tapi kita mau lihat di bagian lain saja. Yaitu yang sudah antum hafal. Di lain surat dalam Al-Buruj. Al-Buruj di sana Allah berfirman, "Bal huwa Qur'anum Majid." Bal huwa Qur'anum Majid. Ini juga dia Ta'ala mensifati dengan Majid.
Al-Quran adalah masjid yang mulia. Nah, dengan sifat tersebut, ikhwati fillah bahagia rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada semua kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti mengalahkan seluruh musuh-musuhnya dan menyiksa mereka. Sebagaimana di dalam ini Al-Buruj, ini sangat jelas, munasib dengan gamblang dan terang. Di mana ini adalah menjelaskan Allah SWT menaklukkan siapa jemaah? Fir'auna wa Samud. Fir'auna wa Samud, ya kan? Dia Ta'ala dengan gamblang, dengan mudah dan jelas menaklukkan siapa? Fir'aun, raja yang mengatakan dirinya ana rabbukumul a'la. Hancur binasa. Hancur binasa dengan telak. Hanya dengan sebab Nabi Musa yang tangan kosong, tanpa pedang, tanpa tombak. Ya, tanpa pedang, tanpa tombak. Semoga keagungan Allah menyeberangi laut. Majid, ya, dan Allah mengalahkan semua musuh-musuhnya, kan gitu. Juga Al-Quranul Majid, kan itu, oleh karena nggak boleh didustakan. Nggak boleh didustakan. Makanya Fir'auna wa Samud balilladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anum Majid. Itu ya, wah. Jadi dari kita memahami sifat Al-Quran Al-Azim, Al-Quran Al-Majid, menunjukkan kepada kita ada pemahaman di balik itu. Apa jemaah? Anna man tamassaka bihi nalal adhamata wal majda wa sara lahu asultatu ala ghairihi. Nah itu. Di dalam pensifatan Al-Quran Al-Azim, Al-Quran Al-Majid, apa jemaah, mengandung makna apa? Anna man tamassaka bihi, sesungguhnya siapapun yang mereka itu berpegang teguh dengan Al-Quran, nah gitu. Anna man tamassaka bihi, seorang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, nalal adhamah wal majda, niscaya dia meraih keagungan dan kemuliaan. Niscaya dia meraih keagungan kemuliaan, siapapun orangnya. Kalau di zaman Nabi, hatta Bilal dan yang semisalnya. Asalkan tamassaka bil Quran, maka nalal adhamata wal majid, meraih keagungan dan kemuliaan dan menang terhadap selainnya. Ikhwah, untuk dua sifat yang pertama Al-Azim wal Majid. Ya, kita lanjutkan sekarang sifat yang ketiga. Yuk, Bismillah. Qala mu'allif wa qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat 29,
sebuah kitab kami menurunkannya kepadamu yang diberkahi agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang yang memiliki akal mendapatkan peringatan atau mendapatkan pelajaran. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 155, dan ini adalah kitab kami menurunkannya yang diberkahi, maka ikutilah ia dan bertakwalah kalian supaya kalian dirahmati. Wa qala ta'ala innahu laqur'anun karim. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah ayat 77, sesungguhnya dia Al-Qur'an benar-benar bacaan yang mulia. Wa qala ta'ala inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 9, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Ya, ya cukup dulu. Khotifillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau nukilkan di sini beberapa ayat yang di dalamnya menerangkan sifat-sifat Al-Qur'an. Yang pertama pada surat Shad. Surat Shad yang ke-29. Di situ firman-Nya Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Di situ berapa sifat Al-Qur'an jamaah yang Allah sebutkan? Berapa sifat ya, Pak? 2. Yang pertama? Yang pertama apa? Anzalnahu ilaik. Yang pertama apa? Anzalnahu ilaik. Yang kedua? Mubarakun. Ya, itu 2 sifat. Di situ Allah menyebutkan kepada kita semua para hambanya 2 sifat Al-Qur'an. Yang pertama sifat anzalnahu ilaik, yang kedua sifat mubarakun. Kemudian diiringi dengan menjelaskan hikmah. Hikmah diturunkannya Al-Qur'an. Hikmah diturunkannya Al-Qur'an, bahwa hikmah diturunkannya Al-Qur'an, di situ Allah terangkan berapa ya, ikhwah? 2. Yang pertama apa hikmahnya? Liyadabbaru ayatihi. Yang kedua apa hikmahnya? Waliyatadzakkara ulul albab. Di situ menerangkan dalam hikmahnya liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Itu nanti membahas domir itu nanti. Di situ ada domir, namanya seharusnya domir tapi kok isim dohir. Mana itu? Mana yang seharusnya domir tapi diungkapkan dengan isim dohir? Mana? Ulul albab. Itu semestinya adalah liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru. Ya kan? Itu seperti begitu, mestinya liyadabbaru ayatihi
waliyatadzakkaru. Tetapi tidak Allah katakan waliyatadzakkaru. Tapi Allah katakan waliyatadzakkara ulul albab. Maka sini menunjukkan bahwasanya ada perkara yang khusus dalam masalah tadzakkur, dalam masalah syarat bisa mengambil pelajaran Al-Quran. Tadzakkur bisa mengambil pelajaran Al-Quran itu haruslah ulul albab, ulul ukul, orang-orang yang akalnya sehat, orang-orang yang dia tuh memang akalnya tidak tertumpuk oleh syahwat, akal yang dia mencari maslahat, mengedepankan akibat di kemudian hari, gitu. Orang yang mengedepankan akibat di kemudian hari meskipun sekarang harus ada pengorbanan. Itu ulul albab. Itu orang yang mengambil pelajaran Al-Quran. Jadi kalau tadabbur, merenungkan dan memperhatikan Al-Quran dan makna-maknanya itu umum, bisa siapapun. Bisa siapapun. Siapapun diberi kemampuan oleh Allah bisa memperhatikan keindahan makna-makna Al-Quran. Liyadabbaru ayatihi. Bisa. Maka kita pun juga harus bisa. Karena selain kita pun juga mungkin diberi kemungkinan bisa. Karena kita merasa tidak mungkin. Itu. Selain kita pun juga ada diberi kemungkinan. Karena buktinya umum. Liyadab. Ya kan? Umum. Mereka semua. Mereka semua itu bisa liyadabbaru ayatihi. Tapi memang tidak semua yang tadabbur, semua yang sukses tadabbur itu bisa mengambil pelajaran. Karena yang Allah firmankan adalah liyadabbaru, bukan waliyatadzakkaru, tapi waliyatadzakkara ulul albab. Itu membutuhkan kita ulul albab, gitu. Orang yang bertakwa, orang yang bertakwa, orang yang takut akan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memikirkan akibat di kemudian hari. Itu nanti hikmahnya, itu hikmah diturunkannya Al-Quran. Namun demikian, yang inti pokok di sini apa jemaah? Sifat Al-Quran. Sifatnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sini terangkan adalah mubarakun. Apa jemaah? Mubarakun. Dia adalah mubarakun, ya. Mubarakun. Mubarak itu isim maf'ul kan? Diberkati. Diberkati, ya kan? Ini Al-Quran adalah kitabun mubarak. Kitab yang diberkati. Apa diberkati itu? Di dalamnya ada banyak kebaikan. Ada banyak kebaikan. Di dalamnya ada ilmu yang banyak. Di dalamnya ada penjelasan mana petunjuk yang hendaknya diikuti dan mana kesesatan yang hendaknya dihindari. Di sana ada kesembuhan yang menghilangkan beragam penyakit. Di sana ada cahaya yang menerangi seluruh kegelapan. Di sana ada seluruh apa saja yang manusia butuhkan di dalam bertanggung jawab. Dalam tanggung jawabnya maka di sana ada penjelasan. Di sana ada dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang pasti. Ya, ringkasnya jemaah, Al-Qur'anul Karim adalah mubarakun, diberkati. Diberkati dalam hal balasannya. Balasannya ajru wa sawabuh. Ajruhu wa sawabuh, di mana
man qara al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, falahu bikulli harfin asyru hasanat. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka dia berhak mendapatkan 10 kebaikan dari tiap huruf. Ini tidak ada pada selain Al-Qur'an. Tidak ada pada Quran. Ya. Ini tidak berlaku pada Quran. Kalau baca Quran tidak ada pahala, ada balasan setiap huruf 10 kebaikan. Ya kan? Juga buku yang lain. Ini hanya ada pada apa? Al-Quran. Ini namanya dia berkah. Berkah dalam apa? Balasan. Jadi dalam apa? Ada balasan, nah gitu. Ada balasan. Yang kedua, berkah dalam hal taksir. Berkah dalam hal apa? Taksir. Dalam taksir, dalam hal memberikan pengaruh. Dalam memberikan pengaruh. Jadi ini Al-Quran betul-betul mampu mempengaruhi siapapun yang membacanya ataupun siapapun yang mendengarnya, tentu dengan memahami maknanya. Itu begitu. Karena apa? Karena di sini kata mubarakun didahului dengan anzalnahu tentu itu merupakan sifat yang utama yang mendahului barakun. Itu apa? Hendaknya diimani, dipercaya, diyakini ini Al-Quran diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengimani sifat diturunkannya Al-Quran dari Allah Ta'ala, maka nanti dia akan terpengaruh. Bahkan belum beriman pun terpengaruh, sebagaimana banyak dari tokoh-tokoh kafir Quraisy dahulu ketika mereka mendatangi Rasulullah SAW untuk mengajak dalam dialog bagaimana mengambil jalan tengah antara apa yang ada pada pandangan kafir Quraisy dan dengan apa yang diajarkan oleh Islam, kan gitu. Nah, Nabi menerangkan dengan Al-Quran, maka suatu hal yang pasti, ternyata pasti utusan Quraisy pulang tidak seperti ketika berangkat. Ya kan? Mereka pulang tidak seperti ketika berangkat, terpengaruh oleh Al-Quran yang Nabi jadikan jawaban terhadap apa yang kafir Quraisy usulkan. Kan itu kan? Kan demikian. Itu pengaruh, terpengaruh. Ada kuwatu taksir. Ada kuwatu taksir. Atau sebagaimana di sini. Di sini di sifat yang setelah ini, sifat yang nanti apa jemaah, yaitu lau anzalna hadal Quran ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Gunung yang keras. Gunung yang keras itu seandainya Al-Quran diturunkan kepadanya, itu gunung pasti terpengaruh. Ya kan? Terpengaruh. Akan khasyian mutasaddian. Akan khusyuk memegang dan memperjuangkan Al-Quran, mutasaddian menyingsingkan lengan, ya kan? Semangat untuk memperjuangkan Al-Quran, kan begitu. Itu seandainya itu Al-Quran diturunkan kepada gunung pun begitu. Jadi dia pasti kuat taksir. Nah, oleh karenanya kita harus yakin dengan Al-Quran itu kita akan terpengaruh, dan juga kita kalau akan mengubah orang, gunakanlah
Al-Quran akan mampu untuk mengubah manusia. Ya, akan mampu mengubah manusia. Karena punya kekuatan taksir itu berkah. Itu berkahnya Al-Quran, punya taksir. Dia akan mempengaruhi manusia, membawa ke kebaikan. Yang ketiga, barokahnya Al-Quran selain apa tadi, al-ajru was-sawab, at-taksir, demikian juga al-asar. Ada asar. Ada asarnya. Ada asar, bekas baik. Bekas baik dari berpegang teguh kepada Al-Quran, sehingga setelah terpengaruh oleh Al-Quran maka akan membawa sholahul qulub. Yahsulu bihi sholahul qulubi wa iqbalul abdi ala rabbihi wa talyinul qalbi bidzikrillah. Ya, wah. Jadi akan hati itu hati yang soleh. Hati yang soleh. Hati yang mengerti kewajiban-kewajiban untuk dia kerjakan dan mengerti larangan-larangan untuk dia tinggalkan. Hatinya hidup. Hati yang keras, hati yang mati. Hati yang soleh. Hati yang dia lembut dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Hati yang mengerahkan segenap anggota badannya untuk menuju kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu akan menjadi pengaruhnya nanti. Jadi asarnya, itu bekasnya. Bekas yang akan dia tinggalkan dengan Al-Quran. Itu adalah kitabun mubarak. Kitabun mubarak. Ini sifatnya Al-Quran, anzalnahu ilaik mubarakun. Itu yang kita mesti miliki, yang kita mesti punya nanti kita mengkaji Al-Quran. Makanya namanya mulianya kita belajar ilmu usul, ya kan? Ini ilmu usul tafsir Al-Quran. Nah, maka inilah Al-Quran yang kita akan pelajari. Dia sifatnya Al-Azim, Al-Majid, Al-Munazzal, apalagi Al-Mubarak. Al-Mubarak. Ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Lalu hikmahnya apa tadi? Hikmah liyadabbaru ayatihi. Liyadabbaru ayatihi. Untuk tadabbur, untuk memahami makna-maknanya. Jadi itu ingat, itu Al-Quran Allah turunkan agar manusia itu tanpa kecuali, ya, liyadabbaru, ya kan, tanpa kecuali, agar semua mereka itu memahami makna-maknanya. Jadi kita baca Al-Quran itu dengan memperhatikan makna, dan juga seluruh Al-Quran itu adalah menjelaskan, mengandung makna-makna. Lebih-lebih dalam hal ayat-ayat tentang Al-Asmaul Husna, tentang sifat-sifat Allah Al-Ulya. Ya, maka manhaj yang sahih, manhajus sahabah was salafus adalah memahami makna-maknanya. Tidak boleh dikatakan kita tafwid. Kita baca begitu saja makna-maknanya wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah, enggak boleh. Enggak bisa. Itu justru kita harus memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Asmaul Husna wa Sifatul
ulia, itu ilmu yang paling agung, mengilmui sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu diturunkan adalah liyadabbaru ayatihi, Ini menerangkan benarnya manhaj salafus saleh di dalam ayat sifat, maka mereka pun memahami maknanya. Dan memahaminya adalah memang kita nggak boleh nggak memahami, nggak boleh tafwid. Memahaminya kita nggak boleh dengan tamsil dan takjif, tapi adalah memahami dohirnya makna. Itu kan dohirnya makna. Sebagian kita telah kaji di dalam makna ayat sifat. Liyadabbaru ayatihi. Itu menerangkan bahwasanya Al-Quran diturunkan itu hikmahnya, tujuannya agar seluruh manusia itu tadabbur, memahami maknanya, jangan dibiarkan maknanya hanya sekedar dibaca tanpa makna. Ini kesalahan, karena tujuannya adalah bukan sekedar liyukro'ah, enggak, liyadabbaru ayatihi. Orang memahami maknanya, mentadabburi dan memahaminya. Kemudian yang kedua, liyatadzakkara, untuk bisa mendapatkan pelajaran dari Al-Qur'an. Ya kan? Mendapatkan pelajaran dari Al-Qur'an. Bisa menjadi orang yang bertakwa sebagaimana yang kedua, ya kan? Apa makna ini? Itu kan pasangan mubarakun. Kalau mubarakun yang pertama kan situ dalam surat Shad, liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkarul albab. Kalau dalam surat Al-An'am setelah anzalnau mubarakun apa? Fatabi'u itu makna apa? Makna dari liyadabbaru. Fattabi'u adalah makna dari liyadabbaru ayatihi. Jadi itu fattabi'u adalah makna dari liyadabbaru ayatihi. Jadi mengikuti Al-Quran itu merupakan memahami makna, ya kan? Mengikuti Al-Quran merupakan ma'rifatul makna, tadabburul ayat. Kemudian wattaqu, itu makna dari waliyatadzakkara ulul albab. Itu wattaqu, taqwallahi subhanahu wa ta'ala. Wattaqu, nah gitu. Kita harus bertakwa, harus khawatir, harus takut. Takut apa? Menyelisih makna-makna Al-Quran. Wattaqu, apa artinya itu? Wattaqu, menyelisihi Al-Quran, gitu. Wattaqu mukhalafatahu, gitu. Wattaqu itu kan fi'il, fa'il, fi'il amr, maf'ul bihnya apa? Mahdhuf. Mahdhuf takdirnya apa? Apa takdirnya? Apa takdirnya maf'ul bihnya wattaqu ya ikhwan? Wattaqu mukhalafatal Qur'an. Wattaqu mukhalafatal Qur'an, dan takutlah kamu menyelisih Al-Qur'an, gitu. Bagaimana kamu akan berkah kalau kamu menyelisihi Al-Qur'an? Ini Al-Qur'an kitabun mubarak, kitab yang diberkahi, maka kamu hendaknya takut menyelisihi Al-Qur'an. Nek omahmu ki penak apik ya kuwatir nek terusir kok ngomah. Aku iso terpancing pancoku nih berarti omah ya. Gitu. Nah, jangan sampai kan gitu. Ngono omahe apik kok core ora sabar ning omah kan gitu ya gitu.
Begitu ya, ikhwah. Itu sifat Al-Qur'an yang ketiga dan keempat diterangkan dalam surat Shad dan surat Al-An'am ya, surat Shad dan surat Al-An'am. Kemudian mengakhiri sifat yang keempat yaitu firman-Nya Allah di akhir ayat Al-An'am apa jamaah? La'allakum turhamun. Apa itu? Semoga kalian dirahmati. Berarti ma sababur rahmah, ikhwah. Apa sebabnya rahmat? Apa sebab kalian dirahmati? Ya, ittiba'ul Qur'ani wat taqwa. Mengikuti Al-Qur'an dan takut menyelisihinya. Ya kan? Ittiba'ul Qur'an wa wattiqa'u mukhalafatihi. Mengikuti Al-Qur'an dan takut menyelisihinya. Itu adalah apa? Sebab manusia mendapatkan rahmat. Ini namanya Allah mendorong kita. Dia pertama Allah menunjuki kita dengan perintahnya wattaqu wattaqu fattabi'uhu wattaqu fattabi'u wattaqu. Nah, memerintahkan kemudian memberi dorongan. Apa dorongannya? La'allakum turhamun. La'allakum turhamun. Nah, itu. Jadi semua kita mencari rahmat. Semua dari rahmat. Nah, kita menempuh sebabnya. Apa sebabnya mendapatkan rahmat? Mengikuti Al-Qur'an. Fattaquhu wattaqu. Itu adalah sababur rahmah. La'allakum turhamun. Di sini kita dari sini ngerti sebabnya mendapatkan rahmat. Nah, itu. Tentu rahmat yang sesungguhnya. Rahmat yang sesungguhnya jemaah itu akan manusia peroleh dengan cara mengikuti Al-Qur'an dan takut menyelisihinya. Itu adalah sababur rahmah yang sesungguhnya itu. Nah, dengan mengikuti Al-Qur'an akan dirahmati. Siapa yang merahmati kalian? Sini mabni majhul. Mabni majhul. Fa'ilnya dibuang. Kenapa dibuang fa'ilnya? Satu, lil ilmi bihi. Lil ilmi bihi, sudah jelas siapa yang memberikan rahmat, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kedua, mungkin juga dibuangnya fa'il karena ada berapa di mulakhas? Ada 4 di mulakhas ya. Ada 4 di mulakhas kan? Lil ilmi bihi. Yang kedua al jahli bihi. Yang ketiga al khaufu minhu. Yang keempat al khaufu alaihi. Ini yang kelima disebutkan di sini enggak ada di mulakhas. Lil umum. Lil umum, dibuang fa'il karena umum, yaitu dirahmati oleh Allah dan dimudahkan siapapun akan menyayanginya. Dia akan gampang disayang oleh semua orang. Semua akan sayang bila manusia apa? Mengikuti Al-Qur'an dan khawatir menyelisihinya, dan memang mengikuti Al-Qur'an dan khawatir menyelisihinya itu perkara yang pasti. Karena apa? Karena Al-Qur'an adalah kitabun anzalnahu mubarakun. Kalau udah dia itu dari Allah dan diberkati, kan tentunya semestinya manusia di situ dan takut kalau tidak di situ, ya kan? Semestinya orang gembira. Maka tambah lagi itulah alakum turhamun. Ya, mungkin kita baca pada pertemuan kali ini sampai pada sifat yang keempat.
Ya, demikian kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.